bulan Rajab ini kita banyak-banyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilala alal khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Fattaubatu wal istighfar min kunuzil khairat wa min a'zamil qurubat wal barakat wa min awsalil wasail ila jami'i khairatid dunya wal akhirah. Fa'alaikum rahimakumullah biluzumi taubah wal istighfar ana al-laili wan nahar. Thumma inna syaitan la'anahullahu yakhda'u ba'dal aghbiya minal muslimin fayaqulu lahu kaifa tatubu anta la ta'rif min nafsika thabat ala taubah wa kam tatub thumma ta'udu ila dhanb thumma tatubu ila dhanbi wa yulqi ilayhi wasawisa min hadzal jinsi falyahdharhu al-muslim wa la yaghtarra bihi wa la ya'khudh bi tazwirihi wa talbisihi. Alhamdulillah, hari ini kita berada udah masuk di bulan yang mulia, ada di bulan Rajab, udah masuk bulan Rajab lagi nih, udah nggak terasa ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan lagi. Di bulan Rajab ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, di bulan Rajab ini kita banyak-banyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Terasa ada Rajab, Sya'ban, Ramadan lagi. Mudah-mudahan umur kita sampai di bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu ya. Di situ ada rahmatnya Allah, di situ ada ampunannya Allah, semuanya terkumpul di bulan Ramadan. Nah, makanya kita siap-siap dari bulan Rajab ini nih. Nah, di bulan Rajab ini kita udah siap-siap. Dikatakan oleh para ulama, Rajab syahruz zar wa Sya'ban syahrus saqi wa Ramadan syahrul hasad. Rajab ini adalah bulannya menanam, Sya'ban bulannya menyirami, dan Ramadan bulannya memanen. Jadi kalau sekarang kita nanamnya bagus, ini bulan Rajab, bulan Sya'ban kita siramin, bulan Ramadan tinggal panen. Ya. Apa yang kita tanam di bulan Rajab ini? Para ulama mengatakan di perkataan yang lainnya, ada hadis Nabi Muhammad SAW, Rajab syahrul istighfar ya, wa Rajab syahrullah
wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah. Kata para ulama, di bulan Rajab ini kita dianjurkan banyak istighfar. Ya. Wa Sya'ban syahri kata Rasulullah, dan Sya'ban adalah bulanku. Makanya kata para ulama di bulan Sya'ban nanti kita dianjurkan memperbanyak sholawat, ya, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa Ramadan syahr ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, kita disunahkan, dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Karena sekarang kita ada di bulan Rajab, maka amalan-amalan di bulan Rajab itu banyak, ya. Di antaranya ada puasa bagi yang bisa puasa, ya. Dan juga paling diutamakan lagi adalah istighfar, ya. Di bulan Rajab ini kita banyak-banyak istighfar. Bahkan dikatakan bulan Rajab ini adalah bulan ampunannya Allah, ya. Syahrul dinamakan syahr, dianjurkan kita memperbanyak istighfar biar dosa-dosa kita yang banyak itu ntar masuk Ramadan kita udah siap, dosa-dosa kita udah diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pada hari ini kita karena ada di bulan Rajab dan para ulama mengatakan kita memperbanyak istighfar, dianjurkan memperbanyak istighfar, kita coba baca hadis-hadis atau faedah-faedah yang berkaitan dengan istighfar, ya, karena istighfar ini luar biasa banyak faedahnya. Nah, ini dikatakan fataubatu wal istighfar min kunuzil khairat. Di rotib kita juga nih, ya, ini yang kita baca setiap Sabtu subuh, namanya Wirdul Latif. Di Wirdul Latif ini bahkan ada Sayyidul Istighfar, ya, rajanya istighfar. Sebenarnya Wirdul Latif ini kalau bisa, ya, kalau bisa kita amalin di rumah itu lebih bagus, ya, bukan cuma seminggu sekali, bukan cuma Sabtu ini doang. Kalau memang ada yang mau fotokopi ini bawa ke rumah, fotokopi lagi, tapi ini jangan dibawa dari sini habis lagi, ya. Fotokopi bawa ke rumah, bacanya habis subuh sama habis asar, ya, 2 kali, habis subuh sama habis asar. Kalau memang nggak bisa ya habis subuh aja, ya, habis subuh. Karena di dalam Wirdul Latif ini doa-doa, bahkan ulama mengatakan Wirdul Latif ini yang mengarang Habib Abdullah Al-Haddad, ya, Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau dari kecilnya, dari umur 4 tahun kalau nggak salah, beliau tuh sebenarnya udah nggak ngelihat, ya, buta matanya karena ada satu penyakit cacar, tapi itu sampai matanya dari kecilnya udah banyak cobaannya, tapi beliau matanya nggak ngelihat, cuman hatinya yang lihat, ya. Kalau kita kan mata kita melek, kadang hati kita merem, ya. Nah, beliau nih matanya nggak ngelihat tapi karangannya banyak. Bahkan beliau dikatakan menjadi orang besar, ya, menjadi rajanya para wali, pemimpin para wali. Karang-karangannya banyak, Wirdul Latif, Rotibul Haddad, Nashaikhud Diniyah, banyak karangan beliau. Padahal beliau enggak ngelihat dari umur 4 tahun. Kok bisa sih itu ngarang kitab kita? Ya bisa, jangan pikir pakai otak kita deh, ya. Kalau kita kan nggak ngelihat, ya nggak ngelihat, nggak ngelihat mata, nggak ngelihat hati juga. Tapi kalau Al-Haddad matanya nggak ngelihat tapi hatinya ngelihat, ya. Nah, ini keistimewaan beliau. Nah, beliau mengarang, menulis Wirdul Latif ini adalah kumpulan-kumpulan doa, ya, kumpulan-kumpulan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi kita enak, tinggal nggak usah nyari-nyari lagi. Ini Rasulullah baca doa apa ya? Hadisnya ada di mana ya? Enggak, ya. Kalau mau dicek, siapa yang mau ngecek boleh. Tuh Wirdul Latif hadis-hadisnya sahih apa enggak? Cek aja dah. Yang ada di sini bacaannya apa aja? Ada dalilnya apa kagak? Periksa nggak apa-apa, ya.
Kalau tahu hadis diperiksa. Sini adalah kumpulan-kumpulan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dari pertama aja kita udah baca Al-Ikhlas 3 kali. Ya, surat Al-Ikhlas kita baca sekali aja. Dikatakan suratul Ikhlas suratul Quran. Surat Al-Ikhlas ini kalau kita baca pahalanya sepertiga Al-Quran. Berarti kita baca 3 kali surat Al-Ikhlas, hatam Al-Quran. Ya, tuh pagi-pagi kita udah hatam Al-Quran. Insya Allah ya. Tiap hari kalau dibaca hatam Al-Quran gitu ya. Ini wirdul latih. Belum surat Al-Falaq, belum surat An-Nas. Ntar ada lagi Rabbi a'udzubika min hamazatil syaitan. Insyaallah sedikit-sedikit ini kita artiin dan kita mudah-mudahan ada tambahan-tambahan yang lainnya, fadilah-fadilahnya, biar kita lebih tahu lagi, kita paham lagi yang kita baca. Ya. Nah, di sini juga karena berkaitan dengan bulan Rajab, di sini ada Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar apa? Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Nah, yang halaman 11 tuh ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini ada hadisnya juga. Ini dinamakan Sayyidul Istighfar. Komplit ya yang kita baca ini. Nah, dikatakan siapa yang baca Sayyidul Istighfar, paginya dia baca, sorenya dia juga baca. Kalau seandainya beliau ini ada yang baca Sayyidul Istighfar ini ya, paginya meninggal, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya, baca pagi sampai sorenya, baca pagi sampai sore, itu dosa dari pagi sampai sore diampuni oleh Allah. Minimal makanya bacanya 2 kali. Sayyidul Istighfar minimal sehari bacanya 2 kali, pagi sekali, sore sekali. Oh, belum bisa baca wirdul latif semua, ya udah baca Sayyidul Istighfar aja dah. Ya, dihafalin kalau bisa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini istighfar yang paling top. Ya kan, istighfar banyak, astagfirullah paling sedikitnya astagfirullah atau astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya li jami'il muslimina wal muslimat. Banyak kan istighfar. Nah, yang pemimpinnya itu dia tadi, namanya, makanya dinamain Sayyidul Istighfar. Sayyid itu adalah pemimpin, Sayyidul Istighfar pemimpinnya istighfar. Ya. Dan insya Allah ini kita baca sedikit-sedikit ya, ada tambahan lagi kita. Nah, di sini dikatakan fataubah wal istighfar min kunuzil khairat. Taubat dan istighfar itu adalah termasuk dari simpanan-simpanan kebaikan yang banyak. Ya. Wa min a'dhamil qurubat wal barakat, dan termasuk dari paling agungnya pendekatan kita kepada Allah dan paling agungnya keberkahan. Nah, Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, wa qala Al-Hasan Al-Basri aktsirul istighfar fi buyutikum. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, ya, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian. Wa ala mawaidikum wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan kalian. Kayak di rumah baca istighfar, di jalan baca istighfar. Kan istighfar gampang, paling gampang istighfar ya. Nggak harus punya wudhu juga nggak apa-apa istighfar. Ya, kita lagi di jalan, astagfirullah, 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 boleh. Mau di rumah lagi tidur-tiduran, astagfirullah, astagfirullah, paling sedikitnya. Kalau udah hafal yang tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha, terus ulang-ulang kan. Wa fi aswaqikum, bahkan di pasar-pasar kalian, lagi di pasar kita lagi dagang, nggak apa-apa istighfar. Makanya ada satu cerita tuh, ada orang yang amalannya istighfar aja dia. Ya, yang amalannya istighfar. Satu saat ini Imam Abu Hanifah, ya,
Imam Abu Hanifah itu beliau nggak ada hajat, nggak ada apa, tapi kepengen pergi ke masjid yang nanti dekat rumah orang ini nih. Jadi ini orang yang sering tukang roti, ini orang tukang roti, jadi tiap hari beliau dagang roti ya. Tapi beliau cinta banget sama Imam Abu Hanifah. Beliau kalau lagi bikin roti, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, jadi kan mungkin ada orang yang senang sama sholawat, ada orang senang sama la ilaha illallah, ada orang ini dia senangnya sama istighfar. Semuanya bagus, ya, itu semuanya bagus. Beliau senang sama istighfar, lagi baca, lagi ngadonin roti, lagi bikin roti, dia baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus tuh, mulutnya nggak berhenti sama istighfar. Ini Imam Abu Hanifah nggak ada hajat, nggak ada apa, kayaknya pengen ke masjid, tapi waktu itu ke masjidnya udah malam, ya, masjidnya udah malam. Pas beliau ke masjid, nggak tahu ini Imam Abu Hanifah, penjaga masjidnya nih, merbotnya lah kalau kita ya, nggak tahu ini Imam Abu Hanifah. Pas ada di situ, nih merbot bilang, wahai tuan, sekarang udah malam, jangan numpang tidur di sini, keluar, diusir, keluar. Akhirnya keluar Imam Abu Hanifah. Sebentar aja ada di sini, enggak, keluar, diusir. Enggak taunya pas keluar ada ini orang yang rumah dekat masjid tuh yang suka istighfar. Ketemu dia tuh. Beliau juga nggak kenal sama Imam Abu Hanifah, ya, nggak kenal sama Imam Abu Hanifah. Cuman pas lagi ketemu, wahai fulan, malam-malam kenapa ada di sini? Iya nih, tadinya mau ke masjid cuman diusir sama orang yang ada di masjid. Akhirnya ke sini. Ayo udah masuk aja ke rumah. Masuk ke rumah, istirahat di sini, mau tidur di sini. Ayo udah, boleh dah. Mampir dah tuh ke rumah itu. Ini orang yang tadi biasa kan dia lagi bikin roti. Tapi dilihat sama Imam Abu Hanifah pas lagi bikin roti, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dilihatin mulutnya enggak berhenti istighfar. Akhirnya ditanya sama Imam Abu Hanifah, wahai fulan, engkau pas lagi bikin roti baca istighfar terus, apa yang membuatmu melakukan hal ini? Ma hamalaka ala hada, yang mendorong kamu ini istighfar terus apa? Oh iya, emang ini kebiasaan aja. Terus apa yang Allah berikan kepada engkau dengan amalanmu ini? Nggak berhenti beristighfar. Kata beliau yang tukang roti, alhamdulillah, hajat-hajat saya sebelum saya minta udah dikasih sama Allah. Ya, jadi dia pengen apa itu langsung dikasih sama Allah, karena banyak istighfar. Ntar kita baca juga ada kenapa doa kita nggak dikabulin sama Allah, karena mungkin masih banyak dosa. Ini tiap hari istighfar, mungkin udah dihapusin dosanya ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pas beliau doa mustajab doanya. Tapi kata orang ini, tapi ada satu doa yang belum Allah kabulin. Tapi anda nggak putus asa. Apa doanya itu? Anda mau ketemu sama Imam Abu Hanifah. Ya, ada satu hajat, ada satu doa anda yang Allah belum kabulin. Anda cinta banget sama Imam Abu Hanifah. Anda ngefan banget. Ya, anda pengen banget ketemu sama Imam Abu Hanifah. Cuman ini yang belum. Tapi anda terus istighfar sama Allah, mudah. Jadi minta doanya dengan istighfar. Kalau kita kan kebanyakan doa ya, istighfarnya jarang. Doa mulu, waduh, doa ini nggak dikabulin, banyak dosa masih. Iya, istighfarnya nggak pernah, nggak ngajak ya. Nah, ini beliau doanya tapi dengan istighfar. Imam Abu Hanifah langsung, ya Allah, ini dia yang bikin aneh kesini. Aneh nggak ada hajat apa mau ngapain malam-malam aneh kesini? Ternyata berkat doanya dia, Allah giring tuh Imam Abu Hanifah, ya, karena nggak ada hajat apa-apa, kesini diusir buat ngabulin doanya. Kata Imam, istighfar ente ternyata yang bawa anda ke sini. Emang kenapa wahai fulan? Saya adalah Imam Abu Hanifah. Ya Allah, berarti sekarang doa saya dikabulin sama Allah. Berkat istighfar. Ya, dengan istighfarnya ini doanya dikabulin sama, makanya dikatakan man syaghalahu an dzikri a'taitu afdala
ma'utiyat sa'ilin. Kama qala Rasul, kama qala ya. Ada hadis qudsi, siapa orang yang sibuk berzikir denganku, berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia enggak minta, Allah bakalan kasih. Ya, bahkan lebih afdal yang Allah kasih buat orang-orang yang minta sama Allah. Jadi dia nggak sibuk sama minta, dia sibuk sama zikir kepada Allah. Pas yang dia pengen, Allah kasih. Ya, nah ini contohnya nih. Beliau ada kepengenan, ya Allah, pengen ketemu sama Imam Abu Hanifah. Udah banyakin aja istighfar. Akhirnya dikasih. Nah, makanya kata Imam Hasan Al-Basri tadi, kita istighfar di mana aja, mau di rumah, mau di jalan, bahkan di pasar. Ini orang tadi tuh bikin roti, ya nanti dia jual juga kan ada di pasar, tetap aja istighfarnya. Dia ada di pasarnya, pas lagi dagang dia tetap istighfar. Wa fi majalisikum, dan juga di majlis-majlis kalian, apalagi di majlis. Wa aina ma kuntum, bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, dan dimanapun kalian berada, fa innakum la tadruna fi ayyi waqtin tanzilul barakah, maka sesungguhnya kalian enggak tahu di mana Allah turunkan keberkahan. Ya, jadi kita banyakin istighfar, mudah-mudahan aja pas lagi di situ ada keberkahannya, Allah turun, Allah kasih. Ya. Nah, ini tsumma qala la taqa ya akhi fil ma'asi wa tadlub ijabata du'aik. Wahai saudaraku, ente jangan jangan maksiat kemudian minta doanya cepat diijabah katanya. Ya. Jangan kita maksiat juga, kita doa mau langsung diijabah. Fa inna dzalika la yakun, itu enggak mungkin katanya. Makanya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul tuh, beliau kan kalau doa langsung diijabah sama Allah. Ya, doanya dikatakan seperti kilat menyambar, doa langsung dikabulin. Ditanya sama murid-muridnya, wahai Habib, kok engkau kalau doa langsung diijabah sama Allah? Ada engkau minta ini langsung ada, minta ini langsung dikabulin sama Allah. Kenapa? Apa rahasianya? Kata Habib Saleh Tanggul, ya. Justru saya balik tanya sama kamu, apa yang menyebabkan doa kamu tidak diijabah sama Allah? Apa yang dosa yang kamu lakukan? Kalau saya nggak ada dosa yang saya lakukan sama Allah, setahu saya, bukan berarti beliau sombong ya. Apa namanya dosa yang maksiat yang aku lakukan kepada Allah? Nggak ada. Berarti ketika beliau berdoa karena udah nggak ada penghalangnya lagi, ya udah berarti diijabah sama Allah. Kalau kita kan banyak penghalangnya, ya. Fakama da'aka maulaka ta'ala ila ta'atihi falam tujibhu, katanya, sebagaimana Allah memanggil kita, mengajak kita, mewajibkan kita untuk taat kepada Allah, tapi kita enggak taat. Ya, Allah suruh kita taat kepada Allah, tapi kita enggak taat. Fakadzalika da'autahu falam yastajib laka. Begitu juga ketika kita doa, ya Allah kagak kabulin. Ya, kita disuruh enggak mau, tapi banyak maunya. Disuruh enggak mau, tapi banyak maunya, enak aja. Ya. Taat dulu, jangan maksiat dulu, doa baru dikasih. Wa kama asra'ta ila ta'atihi hina da'aka, dan ketika engkau bercepat-cepat untuk doa, untuk taat kepada Allah, maka ketika kamu berdoa, kadzalika asra'al haqq ta'ala bi ijabatika 'alal fawr, ya, ijazaan wa wifaqan. Begitu juga ketika engkau cepat-cepat taat kepada Allah, enggak maksiat kepada Allah, begitu juga Allah akan cepat mengabulkan doamu sebagai balasan atas ketaatan. Tapi kadang ada orang-orang soleh malah enggak mau berdoa, enggak mau doanya cepat dikabulin. Kenapa? Karena buat simpenan ntar di akhirat, kabulinnya ntar di akhirat aja. Ada yang begitu malahan ya, nggak mau dikabulin di dunia, tapi dikabulinnya nanti di akhirat. Kalau kita kan mau cepet-cepet aja deh ya, di dunia ada, ntar akhirat
belakangan lah ya. Tapi tetap kita yakin, kita berdoa pasti dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi istighfar ya. Istighfar itu bisa menurunkan keberkahan ya, bahkan termasuk dari paling agungnya keberkahan. Wa min awsalil wasail ila jami'i khairati dunya wal akhirah, dan paling cepatnya ya dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Fa'alaikum rahimakumullah biluzumi taubah wal istighfar ana al-laili wan nahar. Maka dikatakan seyogianya ya, sepantasnya, sepatutnya kamu, mudah-mudahan engkau dirahmati Allah, selalu bertobat dan selalu beristighfar ya, malam dan siang hari. Nah, ini ada apa? Catatan sedikit. Tsumma inna syaitan la'anahullah. Kemudian syaitan ini, semoga Allah melaknatnya ya, syaitan laknatullah, yakhda' ba'dal adbiya minal muslimin. Kadang setan nih ya nipu sebagian orang-orang muslim yang enggak paham. Gimana nipunya? Fayaqulu lahu, setan bilang sama orang muslim ini, kaifa tatub wa anta la ta'rif min nafsika tsabat ala taubah. Ente tobat tapi enggak tahu ente tobatnya benar apa kagak. Kadang ente tobat termaksiat lagi. Tuh setan, udah nggak usah tobat dah, tobat ntar kalau udah mau khusyuk banget tobat, udah tua udah mau mati nih tobat. Setan tuh ya. Wakam tatub, ente udah berapa banyak tobat, terus balik lagi tobat, maksiat lagi tobat, maksiat lagi. Tsumma ta'ud ila dzanbi wa yulqi ilaihi wasawisa min hadzal jinis. Dikatakan setan nih kadang godain kita begitu. Ya. Maka dikatakan fal yahdharul muslim, maka orang-orang muslim ini harus hati-hati dengan godaan dia. Wala yaghtarra bihi, jangan tertipu. Wala ya'khudhu bi tazwirihi wa talbisihi, jangan tertipu dengan tipu dayanya dia. Artinya apa? Iya, kita akuin kita ini banyak maksiat. Iya, kita akuin kita tiap hari dosa. Nah, karena kita banyak dosa, kita banyak maksiat, jangan lupa juga kita banyak taubat, banyak istighfar. Nah, terakhir sumpahnya iblis nih, buat kita buat kita maksiat mulu nih. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala iblis la'anahullah. Ini iblis yang ngomong nih. Ya, ini lihat omongan iblis apa ini. Wa izzatika wa jalalika ya Rabb, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu wahai Allah, la abrahu uwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Saya akan selalu menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka ada di jasad mereka. Ya, ini sumpahnya iblis. Selama kita hidup, selama ruh masih ada di jasad kita, iblis udah bersumpah. Tapi iblis sumpahnya dengan apa? Dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Berarti iblis ngakuin keagungannya. Iblis nggak bakalan bisa ngegoda manusia kalau bukan tanpa izin Allah. Balik lagi bilang sama iblis, wa qala Allah ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa izzati wa jalali. Allah, dengan keagunganku, dengan kemuliaanku, la barihtu aghfiru lahum mastaghfaruni. Iya, ente boleh godain tuh hambaan itu, tapi aneh selalu akan mengampuni hamba-hambaku selama dia mau beristighfar. Iblis godain nih dengan maksiat-maksiat, kita istighfar aja. Ya Allah, dengan ngelakuin dosa astagfirullah, ngelakuin maksiat astagfirullah, Allah ampunin. Capek-capek tuh. Jadi kuat-kuatan kita sama iblis ya. Iblis godain kita buat dosa, buat maksiat, kita istighfar, dosa istighfar, dosa istighfar. Ini Allah bersumpah juga. Iblis bersumpah dia buat bikin kita biar dosa. Allah bersumpah juga Allah mau ngampunin kita ya selama kita mau beristighfar. Nah, itu ya sedikit tentang istighfar. Ini waktu nggak terasa lagi, udah terbit lagi deh. Jam 5.47 terbit sekarang. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu masalah istighfar. Intinya di bulan Rajab ini kita banyak-banyak istighfar. Ya, banyakin
istighfar. Bahkan kalau bisa banyak baca istighfar, paling sedikit 1000 dah. Kalau Rasulullah kan 100, kalau kita 1000. Ya, tiap hari minimal baca istighfar 1000. Nah, tadi juga udah baca tuh ya. Amalannya di bulan Rajab, habis subuh sama habis maghrib baca Rabbi firli warhamni watub alayya 70 kali. Ya, itu minimal lagi tuh. Minimal habis subuh sama habis maghrib baca Rabbi firli warhamni watub alayya, Rabbi firli warhamni watub alayya 70 kali. Ya, antara di selain itu astagfirullah, paling singkat astagfirullah 1000 kali dibaca. Ya. Nah, ada yang mau ditanyain? Ayo, ada yang ditanyain? Wah, benar masih ngantuk. Bangun. Ngopi. Ayo, ada yang mau tanya nih? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah masuk, iya. Kan banyak istighfar dan puasa. Iya. Saya nanya puasanya, Ustaz. Oh, puasanya. Jadi kalau kita puasa kodok sama puasa sunnah itu Ah. pahalanya buat orang tua bisa nggak? Pahala buat orang tua. Nah, baca di bulan Rajab memang kita juga dianjurin banyak puasa. Nah, bagi yang masih punya qadha lebih bagus diniatin qadha dulu baru bulan Rajab. Ya. Kan ya sekarang nih ada puasa nih. Atau pokoknya di bulan Rajab dia banyak puasa. Niat malam ya. Kalau kalau puasa wajib ya, puasa qadha niatnya harus malam. Tapi itu niat itu wajib ya, di malam niatnya. Dari mulainya habis maghrib sampai sebelum subuh. Ya, nah kapan aja udah terserah tuh. Mau sebelum tidur, mau pas habis maghrib, ya Allah saya niat besok mau puasa qadha Ramadan dan bulan Rajab. Ya. Nah, ya. Terus gimana pahala kita bisa gak nyampe ke orang tua? Power ya. on. Nah, tadi kan lebih bagus tuh qadha baru. Soalnya kalau puasa Rajab dulu nggak niat qadha nggak dapat qadhanya. Ya. Kalau qadha dia udah otomatis dapat Rajab. Kita niatin pahalanya buat orang tua kita dapat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung niatnya. Ya Allah, ana niatin puasa Rajab ini buat orang tua aneh dapat lebih khusus lagi. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak dari kebaikan apa semua itu dapat orang tua pahalanya. Ya, makanya nanti ada orang tua yang derajatnya tinggi dia di akhirat. Orang tua ini nanya, "Ma hadhihi darajah ya Allah?" Dikatakan, "Bistighfari waladika lak." Ini kamu dapat derajat kamu yang tinggi karena berkat istighfar, karena berkat amalan soleh yang dilakukan oleh anakmu. Ya, makanya beruntung bagi orang tua yang punya anaknya soleh. Itu di kuburannya tuh terus dia. Bahkan dikatakan ada gambaran kalau orang yang nggak punya anak yang soleh, yang nggak doain dia, itu ketika ada Rabbi Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, itu berebutan tuh. Ya, nggak punya anak soleh dia, itu dia berebutan. Ngambil, ya Allah, alhamdulillah ini ada kiriman nih, ada kiriman pahala, dia berebutan. Tapi kalau ada orang tua yang punya anaknya soleh, tiap hari dia didoain, tiap hari dikirimin amal-amal ibadah dia, apalagi dia nyatin, ya Allah, setiap amal ibadah aneh, amal soleh aneh, aneh kirimin pahalanya buat orang tua. Itu udah tinggal nyantai aja tuh orang tua. Nyantai, dapat kiriman khusus dia dari anaknya. Walaupun juga dapat juga tadi Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, dia dapat, tapi nggak usah berebut, dia udah dapat pahala khusus. Nah nanti di akhirat di surganya dia bingung, ya Allah, aneh kok dapat derajat yang tinggi banget kayak begini, biasa kayaknya di dunia aneh ibadahnya biasa-biasa aja. Iya, itu berkat anak ente.
Ya, karena anaknya jadi anak yang soleh, banyakin istighfar buat orang tuanya dan semua amal ibadahnya diniatin buat orang tuanya, itu orang tuanya nambah derajatnya di akhirat. Ya, jadi nyampe ya, amal ibadah anak itu nyampe buat orang tua. Nah, makanya dikatakan apa namanya itu? Idza mata ibnu Adam in qata'ah amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih. Kita meninggal udah putus amalnya. Maksudnya ya kita nggak bisa beramal lagi, udah meninggal, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa baca Quran lagi, terputus amalnya dia. Tapi ada yang masih nyambungin amalnya dia. Di antaranya adalah anak soleh, tiap hari dia sholat, itu seneng. Ya orang tua seneng, kita lagi sholat orang tua seneng, kita lagi ngaji orang tua seneng, lagi istighfar orang tua seneng, dapat pahalanya. Ini amal jariyah yang terus ngalir buat orang tua. Ya, jadi kalau diniatin lebih khusus, nggak diniatin otomatis. Ya, diniatin lebih khusus dan nggak berkurang, bahkan dikatakan pahalanya berlipat. Ketika kita niatin semua amal ibadah kita buat orang tua, itu pahalanya berlipat. Mungkin yang tadinya 1 jadi 70. Ya, karena diniatin buat orang tua. Kita termasuk jadi anak yang soleh. Ya, kalau kita menjadi anak yang soleh, jangan lupa sama orang tua tadi itu. Wah, kita ingat sama orang tua, ya Allah, niatin ini buat orang tua. Ini semuanya kita niatin buat orang tua. Ya, kalau kita sekarang begitu bakti sama orang tua, ntar anak kita juga mudah-mudahan kayak begitu. Ya, anak kita pasti kita meninggal, anak kita ingat terus, dikiriin pahala. Ntar kita bakalan bahagia. Ya, nah jadi gitu ya. Boleh kita niatkan pahala-pahala kita, ibadah-ibadah kita buat orang tua. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanya? 7. Ayo, ada lagi, 1 kali lagi deh. Terakhir. Udah, kemarin banyak sampai 6:30 kemarin. Lagi semangat nih kemarin, sekarang udah habis. Sampai pada puasa kali ini. Enggak ada. Ayo, terakhir nih. Apa? Puasa Rajab perlu mandi dulu nggak? Oh iya. Tamas. Mandi apa nih? Mandi wajib atau mandi sunnah? Haram. Mandi puasa Rajab. Aneh. Nggak ada ya. Apa namanya? Anda mau puasa Rajab, Anda harus mandi dulu, nggak ada. Iya. Bahkan mau masuk Ramadan lagi, Anda mau puasa Ramadan mandi dulu, nggak ada syarat di puasa mandi dulu, nggak ada. Iya. Ya. Nggak harus mandi dulu. Tapi kalau kita niatin, misalkan, oh ini besok mau puasa nih. Justru kalau puasa siang-siang, kalau bisa jangan mandi. Ya, mungkin malamnya kali ya, habis maghrib dah. Habis maghrib. Emang kan Ramadan itu sunnah ya, apa namanya? Salah satu yang dianjurkan pas lagi kalau kita Ramadan itu mandinya habis maghrib. Ya, mandinya habis maghrib karena niatin buat seger tarawihnya. Ya, biar buat tarawihnya buat ibadah. Niatin aja. Tadi kan, innamal a'malu binniyat. Ya Allah, Anda niat mandi ini untuk memuliakan bulan Rajab. Dapat pahala juga. Ya, tapi enggak harus. Ya. Nah, cuman dapetin biar bedain antara kebiasaan sama ibadah aja. Anda kan biasanya mandi nih. Kalau asal mandi aja nggak dapat pahala. Tapi kalau mandi kita niatin buat ibadah dapat pahala. Ya, jadi nggak harus mandi. Tapi kalau kita mandi niatin juga dapat pahala. Nggak wajib ya. Nggak wajib. Nah, baik. Puasanya berapa hari? Mau sebulan full nggak apa-apa. Nyambung terus. Rajab, Sya'ban, nyambung Ramadan nggak apa-apa. Mau sehari nggak apa-apa, mau 3 hari nggak apa-apa, mau seminggu nggak apa-apa, mau 10 hari nggak apa-apa. Bebas.
Iya, jangan Ramadan enggak puasa. Rojab puasa. Berarti takdim ya, jamaah takdim. Ah. Iya, udah ngopi, udah puasa. Bisa, boleh. Boleh. Nah, selama bulan Rajab boleh. Mau full bulan Rajab nggak apa-apa, mau sehari nggak apa-apa, mau 2 hari nggak apa-apa, mau 3 hari nggak apa-apa. Terakhir aja. Ya. Puasa Syawal. Bebas. Iya. Enggak puasa. Boleh. Boleh, iya. Itu ya. Iya, kan Ramadannya nggak puasa lagi. Mandinya tiap hari ya, biar gak bau. Nah, ada lagi? Bukanya jam berapa? Sama bukanya. Bentar bukanya lohor lagi. Sama ya, subuh namanya puasa dari subuh sampai maghrib, nggak ada sampai duhur, bocah sampai duhur. Tengah hari. Ya, udah ya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah untuk kalau bisa istighfar. Ya, kita isi bulan Rajab ini dengan banyakin istighfar. Ya, kita banyakin istighfar di bulan Rajab. Oh, ada yang tanya lagi enggak ya? Allahu a'lam bishawab. Kita baca Al-Fatihah dengan niat yang pertama, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mendekatkan kita kepada Allah, dekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalau ada hajat-hajat di antara kita, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dan hajat akhirah. Yang ketiga, kalau ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang keempat, kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah berikan kemenangan dengan secepat-cepatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa tamanna wa aslahuna salihun la qira'atul Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.